Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan Sufi, sifat-sifat yang menyelamatkan itu mencakup taubat, menyesali dosa-dosa, sabar atas bencana, syukur atas segala kenikmatan, takut, punya harapan baik, juhud pada dunia, ikhlas, benar dalam menjalankan amal taat, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, ridho terhadap kehendak Allah, rindu kepada Allah, khusyuk dan tawadu karena Allah. Setiap saat hendaknya orang berpikir mengapa seorang hamba butuh sifat baik yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika seorang sadar tentang hal ini, maka berarti ia mempunyai pengetahuan yang dihasilkan oleh proses berpikir. Jika hati kita telah ada niat untuk bertobat dan menyesali, hendaknya kita berpikir tentang dosa-dosa yang pernah terjadi. Kumpulkanlah dosa-dosa dan kesalahan itu, dan hendaklah jangan dipandang sepele. Selanjutnya, renungkanlah betapa berat ancaman-ancaman yang diakibatkan dari perbuatan dosa kita. Tanamkan keyakinan bahwa karena dosa itu kita akan benar-benar menghadapi kemurkaan Allah jika tidak segera bertobat. Sifat lainnya yang menyelamatkan diri adalah syukur. Ketika ada kehendak untuk bersyukur, hendaknya berfikir dan memandang baik terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bahwa setiap rahmat dan nikmat yang telah kita terima ini adalah atas karunia Allah, atas kebaikan Allah. Sungguh Allah Maha Pemurah. Tanpa kemurahannya kita tidak mampu melakukan apa-apa. Karena itu, dampak dari berfikir ini akan menumbuhkan kesadaran bersyukur. Apabila kita berkehendak mencintai dan merindukan Allah, hendaknya berfikir tentang keagungan Allah, keindahan Allah, kebesaran Allah, dan kesombongan Allah. Renungkanlah tentang keajaiban-keajaiban hikmah Allah, dan perhatikanlah segala keindahan yang diciptakan Allah. Niscaya di dalam hati akan timbul kekaguman yang luar biasa. Misalnya, kita menghendaki rasa takut kepada Allah, maka hendaklah pertama-tama yang dipikirkan adalah tentang dosa-dosa, baik lahir maupun batin. Ingatlah proses sakaratul maut dan kematian. Renungkanlah betapa pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu tidak mudah dijawab. Betapa siksa kubur itu menakutkan. Bayangkan tentang ular yang berbisa, kala jengking, dan ulat-ulat yang menggerogoti tubuh ini. Tingkatkan perenungan hingga terjadinya huru-hara ketika sangkakala ditiup pertanda kiamat. Lalu terjadi peristiwa yang luar biasa di mahsyar, ketika semua makhluk dikumpulkan di atas tanah datar yang tak ada naungan sedikit pun. Sementara itu matahari seakan-akan hanya sejengkal di atas kepala kita. Pikirkan pula bagaimana kecemasan hati ketika manusia menghadapi hisab atau perhitungan amal. Bayangkan, kita berdesak-desakan dengan yang lain, keringat bercucuran hingga semuanya nyaris tenggelam oleh genangan keringatnya. Pikirkan juga tentang titian Shiratal Mustaqim yang melintas di atas neraka. Benar-benar lembut, kecil tetapi tajam. Betapa sulit melewati titian Shiratal Mustaqim itu, kita menjadi tidak tenang. Badan oleng ke kiri dan ke kanan. Jika terjatuh, habislah harapan untuk bisa ke surga, karena kita akan tercebur ke neraka dan menjadi penghuninya.
Pikirkanlah tentang neraka jahanam dan lapisan-lapisannya. Bayangkan belenggu-belenggunya, pohon zakum, macam-macam siksaan yang mengerikan, wajah malaikat yang buruk dan menyeramkan. Kulit kita menjadi terkelupas karena terbakar api neraka. Setiap kali terkelupas akan diganti dengan kulit yang baru dan siksaan secara terus-menerus tanpa istirahat sedikit pun. Gemuruh api yang begitu dahsyat bercampur dengan jeritan manusia yang ada di dalamnya. Merenung dan berpikir tentang demikian itu akan membangkitkan rasa takut untuk berbuat dosa. Berharaplah dengan harapan baik kepada Allah, suatu harapan agar kita kelak dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh sebab itu, pikirkanlah tentang surga, segala kenikmatan yang ada di dalamnya, termasuk pohon-pohon indah dan berbuah lezat, sungai-sungai yang airnya jernih dan mengalir terus-menerus, bidadari-bidadari cantik yang siap dijadikan istri, anak-anak muda belia yang menjadi pelayan, serta kenikmatan yang kekal. Seharusnya begitulah seorang mukmin dalam bertafakur. Namun yang perlu diingat, bahwa landasan tafakur yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis. Sebab di dalam Al-Quran terdapat semua permasalahan yang menyangkut rasa takut, harapan, sabar, bersyukur, cinta, rindu, dan permasalahan lainnya. Di dalamnya juga diterangkan tentang bagaimana mencegah sifat-sifat tercela. Pelajari Al-Quran. Mengapa dipelajari? Karena jika hanya dibaca tanpa mengetahui maknanya, maka ayat Al-Quran tidak akan memberikan kontribusi buat berpikir. Al-Quran harus dipelajari agar bermanfaat. Pelajarilah meskipun hanya satu ayat dengan disertai tafakur dan pemahaman yang baik. Meskipun hanya satu ayat, sudah cukup untuk bahan berpikir dan merenung dalam waktu semalam penuh. Sesungguhnya di balik ayat itu tersimpan pesan-pesan berharga, pelajaran yang agung, dan nilai-nilai mulia. Hal itu bisa dipahami dengan cara merenungkan dan bertafakur. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.